Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Sabtu, saya coba untuk mengulas sedikit tentang persoalan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang sesungguhnya semalam 23 April 2021 bersama dengan Kadiskes melakukan somasi bayangan atau disebut dengan sedikit bahasa ancaman kepada beberapa awak media terkait tentang pemberitaannya. Sebenarnya saya selaku pribadi atau selaku lembaga Laskar Muda Melayu Riau sedikit aneh melihat tingkah laku yang dilakukan oleh Kadiskes itu dalam menyikapi persoalan-persoalan pengkritikan atau persoalan-persoalan pemberitaan yang dilakukan oleh kawan-kawan awak media terhadap dirinya atau terhadap lembaganya. Ada 3 hal yang saya ketahui tentang isi press release beliau. Dalam konteks ini, press release beliau ini seakan-akan beliau macam lembaga KPK atau beliau lembaga Polri seperti itu. Jadi sebenarnya berlebihan gaya permainan beliau dalam memberikan press release kepada awak media, atau dalam 3 kali 24 jam melakukan minta maaf. Anda kata tidak minta maaf maka dilakukan langkah hukum. Ya Allah, saya pikir janganlah dibuat main-main seperti itu. Ini kita bukan anak-anak kecil lagi. Kita sama-sama memahami tentang regulasi hukum dan persoalan terkait tentang apa yang di-press release-kan oleh Kadiskes itu. Yang pertama, ya, bersifat justice dan memfitnah atau pencemaran nama baik yang dilakukan kawan-kawan media. Kawan-kawan media sebenarnya tidak ada masalah dalam redaksi, dalam tulisan. Kemudian tidak ada bait-bait yang menyudutkan dan memfitnah. Saya melihat betul dengan beberapa media itu. Artinya pemberitaan yang dilakukan oleh kawan-kawan sesuai dengan yang dia ketahui. Andai kata Kadiskes atau Dinas Kesehatan tidak berbuat seperti apa yang diketahui, Diskes cukup saja ya mengundang awak media melakukan kompresi pers atau mengklarifikasi atas hal-hal yang dia anggap tidak dengan seperti itu, dengan pembuktian sekali. Itu kalau secara tahap awal. Tapi sekiranya ini sudah menjadi batu loncatan dan menjadi hukum, ya kita tidak keberatan ketika Diskes melakukan langkah hukum. Kita jauh lebih bisa untuk melakukan langkah hukum. Kenapa? Karena kita memang tidak dianggarkan oleh negara dan kita tidak pernah makan uang negara untuk melakukan setiap pekerjaan kegiatan keorganisasian maupun dalam pemberitaan. Berbeda dengan Diskes. Diskes ini lembaga eksekutif, dia termasuk SKPD, dia termasuk OPD yang memang setiap saat dia dikontrol oleh lembaga dan media, kemudian dia menggunakan uang negara. Jadi dia jangan memilah-milah bahwa dirinya ini seakan-akan ya kepolisian atau yudikatif gitu. Dia ini kan eksekutif, sedangkan dewan itu kan legislatif. Kalau kepolisian, kejaksaan ini kan sifatnya yudikatif. Jadi saya pikir ini yang belum dipahami oleh Diskes itu sendiri. Katakanlah menyikapi undang-undang peraturan bupati terkait tentang tarif, ya. Peraturan bupati itu nomor 87 dengan nomor 91 tahun 2020 tentang tarif. Nah, berbicara tentang tarif, benar, itu semuanya regulasi tentang rapid test, itu bicara tentang tes antigen. Tapi persoalannya Kadiskes masuk dalam posisi mana, atau Diskes itu masuk kapasitas di mana? Kalau Diskes masuk di lembaga yudikatif, ya Diskes bagian pengamanan di dalam tim COVID untuk melakukan pencegahan penanggulangan COVID-19. Tapi sekiranya Kadiskes kewenangannya hanya bentuk SKPD, kemudian tupoksinya hanya sebentuk eksekutif, maka kewenangannya di bawah naungan bupati, dan setiap sebuah pekerjaan tidak ada yang namanya pemungutan. Persoalan tidak banyak, sejauh mana dasar hukum yang Diskes lakukan untuk melakukan pemungutan terhadap rapid test. Kalau sekiranya terjadi pemungutan, lalu uangnya dikemanakan dan untuk apa? Dasar hukum untuk memungut uang masyarakat langsung itu untuk apa? Eksekutif atau SKPD tidak dibenarkan oleh negara untuk melakukan pungutan. Lalu dikatakan dia ilegal, marah dan lain sebagainya. Sebenarnya penafsiran dia itu betul yang tidak memahami tupoksi tentang Kemenkes, Kemendagri, Pergub, Perbuk gitu. Jadi kita coba beranalisa bahwa kapasitas BLUD, Badan Layanan Unit Daerah gitu, kapasitasnya dia bukan badan, ya, dia SKPD, dinas terkait. Kita harus membedakan mana lembaga, mana badan, ya. Ini yang harus dipahaminya. Dia kedinasan, sifatnya SKPD, sifatnya OPD, ya. Dia bukan badan.
Ini yang harus dipahami oleh Diskes, sehingga Diskes tidak boleh melakukan pungutan, apalagi membuat seperti pengumuman itu untuk melakukan pungutan terkait tarif harga. Kalau untuk Perbuk 91, Perbuk 87 janganlah bahasakan ke sini. Perbuk dan yang dilakukan itu berasal dari Kemenkes itu semua, termasuk peraturan yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah, itu termasuk BLUD, Badan Pelayanan Usaha Unit Daerah, sehingga rumah sakit direktur ya selaku Bang Fajar juga tidak ada masalah untuk mengeluarkan pengumuman terkait tentang tarif pembayaran. Tapi yang persoalannya Diskes itu sendiri. Kalau Diskes yang sifatnya hanya bermitra, yang sifatnya hanya bekerja sama dalam penanggulan persoalan COVID, ya itu memang tupoksi Diskes, tapi Diskes tidak punya kewenangan untuk melakukan pemungutan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nama bantuan tidak terduga dari pusat, kemudian ada namanya dana starting dari pusat, kemudian ada namanya dana hasil refocusing daerah, ya, kemudian ada namanya dana daripada tim Puspa itu sekitar 75 juta. Ini sejauh mana pertanggungjawaban Diskes dalam menangani persoalan ini? Kita tidak mau bicara utang dan hutang. Ini sudah masuk 1 tahun, ya 1 tahun lebih. Jadi kita berharap kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Meranti untuk segera ya menindaklanjuti atas laporan kita yang 008, laporan atas temuan kita itu. Kemudian kita juga berharap Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau untuk benar-benar terus memfollow up kasus yang sedang kita dalami ini. Kemudian kita juga berharap kepada Polda Riau dalam hal ini ya untuk sama-sama bekerja supaya persoalan-persoalan COVID ini tidak menjadi nina bobok di tengah masyarakat, ketika masyarakat paham betul terkait tentang persoalan masalah ada pemungutan yang ilegal terkait tentang persoalan COVID-19 ini. Barang tidak seberapa, cuma dampaknya luar biasa. Di saat masyarakat sedang dihimpit ekonomi, di saat masyarakat sedang rawan konflik, di saat masyarakat sedang menghadapi lebaran, kemudian peraturan demi peraturan menghantui setiap persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Oleh karena itu kita berharap betul dari Laskar Muda Melayu Riau bahwa tolong ini ditindaklanjuti sebagaimana hukum yang berlaku, sekiranya untuk memperdalam. Silakan. Terima kasih.